siang menjelang sore, hadirin sekalian, selamat datang di Canisius Exhibition of Learning Experience 2023. Perkenalkan, nama saya Alpatar Magnus Jonathan Tambunan. Saya moderator yang akan memandu jalannya presentasi research paper pada siang hari ini. Hari ini saya juga didampingi oleh penulis Andre Nicholas Sedewa Brata. Sebelum memulai presentasi pada sesi ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan kelompok penyaji dan para penguji. Pada sesi ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 78 yang beranggotakan Francesco Peter Vinianto, Rafael Abimanyu Aditya, dan Vicky Huang Island. Mereka akan mempresentasikan karya tulis ilmiahnya yang berjudul Pengaruh Pemberian Air Cucian Beras Merah serta Beras Putih terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Kangkung. Penguji materi adalah Ibu Maria Ingrid dan penguji bahasa adalah Ibu Francisca Neni Kris Harmastuti. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para penanggap selama 10 menit. Lalu para penguji selama 20 menit dan diakhiri oleh tanya jawab dari audiens selama 5 menit. Izinkan saya untuk nantinya memberi peringatan apabila waktunya sudah mendekati habis untuk setiap bagian dari presentasi research paper pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan presentasi dari kelompok 78. Oleh karena itu, kepada kelompok penyaji, waktu dan tempat saya berikan. Silakan. Yang sudah berkenan hadir di sini. Di sini kami akan membahas hasil penelitian kami, yaitu pengaruh pemberian air cucian beras merah dan beras putih terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung. Di presentasi kali ini kami akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Bagian pertama adalah pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini kami akan menjelaskan tentang apa itu kangkung. Kangkung itu adalah tanaman yang dapat digolongkan menjadi makanan. Kangkung termasuk dalam sayuran. Lalu kangkung dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kangkung air, kangkung darat, dan kangkung hutan. Kangkung ini termasuk salah satu tanaman yang tumbuh cepat dan dapat memberikan hasil dalam jangka waktu 4-6 minggu. Tanaman kangkung ini dapat ditemukan di dataran rendah hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Lalu kangkung ini memiliki gizi. Setiap 100 gram bahan kangkung itu memiliki 1 gram protein, 31 kalori, 0,3 gram lemak, lalu kalsium setinggi 29 mg, vitamin A 470 mg, vitamin B1 0,05 gram, dan air sebesar 90,9%. Lalu tanaman kangkung ini banyak diminati oleh penduduk Indonesia. Makanya kami mengambil tanaman kangkung menjadi penelitian kami. Karena kangkung menurut kelompok kami jarang diteliti dan banyak dan tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah untuk ditanam. Lalu beras adalah butir padi yang telah dibuang kulit luarnya yang menjadi dedak kasar. Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Beras ini terdapat banyak jenis seperti beras putih, beras merah, lalu beras hitam dan beras coklat atau lainnya. Lalu beras putih adalah padi yang sudah digiling dan dibersihkan dari bekatul beserta kulit arinya. Beras putih ini bersifat bulat, tetapi kandungan manfaatnya tidak sebagus kandungan dari beras yang lainnya. Lalu
Beras merah ini adalah spesies padi liar yang berasal dari Afrika. Beras merah ini umumnya diolah secara ditumbuk lebih bagus dibandingkan beras putih yang biasa kita makan. Lalu warna merah dari beras merah ini didapatkan dari aleuron yang mengandung gen untuk memproduksi pigmen yang berwarna merah sehingga terjadilah beras merah ini. Lalu di sini kami mengumumkan tingkat produksi kangkung dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Bisa dilihat grafiknya tanaman kangkung ini diproduksi dalam skala nasional selalu meningkat hasilnya. Seperti tahun 2018 dicatat sebanyak 289,563 ton. Lalu tahun 2019 juga produksi tanaman kangkung ini meningkat menjadi 295,556 ton. Lalu pada tahun 2020 produksi tanaman kangkung ini meningkat menjadi 312,336 ton. Lalu pada tahun terakhir 2021 meningkat lagi menjadi 341,196 ton. Lalu dari penelitian ini kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh cucian beras merah dan beras putih ini terhadap tingginya pertumbuhan tanaman kangkung. Lalu yang kedua pada jumlah batang yang dihasilkan. Lalu yang ketiga pada warna daun yang dihasilkan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Vicky. Sekarang saya akan lanjutkan bagian metode penelitian. Sebuah karya ilmiah nggak afdol rasanya kalau misalnya kita nggak ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Variabel bebas yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah air cucian beras merah, air cucian beras putih, dan juga air biasa. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah volume air penyiraman, yaitu sekitar 450 ml. Lalu intensitas penyiraman yaitu 1 kali sehari, dan juga media tanam yang kami pakai adalah tanam. Selanjutnya, letak dan waktu penelitian. Kami melakukan penelitian ini di kediaman Rafael Abimanyu di Jalan Menteng Wadas Timur, Jakarta Selatan. Kami mulai menanam tanaman ini sejak 12 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023. Kami mengamati tanaman kami setiap 2 hari sekali setelah 5 hari dari hari penanaman kami. Selanjutnya alat dan bahan. Kami memiliki 8 alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan percobaan ini. Yang pertama ada 3 pot tanaman, ada air cucian beras putih, ada air cucian beras merah, ada benih tanaman kangkung, ada tanah, ada kardus, ada penggaris, dan juga air biasa. Selanjutnya masuk ke langkah percobaan. Pertama adalah persiapan air cucian beras. Pertama-tama kami mencuci beras merah dan beras putih dan memisahkan air cuciannya itu ke dalam sebuah wadah yang berbeda untuk dikumpulkan. Lalu kami menyiapkan air cucian beras merah, air cucian beras putih, dan air biasanya sebanyak 450 ml per harinya untuk disiramkan kepada pot-pot yang akan kami tanam. Langkah kedua adalah persiapan tanaman kangkung. Kami memiliki 3 pot berbeda yang akan digunakan untuk menanam tanaman kami. Setiap potnya akan ditanam 7-8 benih tanaman kangkung ini. Pada hari pertama sampai hari keempat, tanaman kami ditutupi oleh kardus, dan pada hari kelima sampai ke hari 13, tanaman kami akan disiram setiap harinya sesuai dengan variabel bebas yang sudah kami gunakan, yaitu dengan air cucian beras merah pada pot 1, air cucian beras putih pada pot 2, dan juga air biasa pada pot ketiga. Yang ketiga adalah proses pengambilan data. Kami mengukur tanaman kami setiap 2 hari sekali, dan dengan variabel yang diukur adalah tinggi tanaman kangkung, jumlah batang tanaman,
dan juga warna daun. Selanjutnya adalah analisis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mencari tinggi tanaman kangkung dan juga jumlah batang pada tanaman kami. Kami juga menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mencari warna daun pada penelitian kami. Lalu selama 13 hari pengamatan, kami sudah mengamati pertumbuhan tanaman kangkung. Lalu, bagaimanakah kami menganalisis data tersebut? Kami menganalisis dengan metode komparatif, yaitu membandingkan hasil tanaman dengan tolak ukur yang ada di variabel bebas tadi agar dapat mengetahui varian mana yang paling efektif untuk digunakan. Lalu kami juga mengolah data dalam bentuk tabel dan grafik agar bisa membandingkan varian data yang ada agar kami dapat menarik suatu kesimpulan yang pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rafael. Oke, sekarang saya mau menjelaskan mengenai bab 3, yaitu hasil pembahasan dari penelitian kami. Kami memisahkannya jadi sesuai dengan rumus masalah kami, yaitu 3 tadi, jumlah 3 buah. Yang pertama adalah pengaruh air beras putih dan air beras merah terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Jadi ini adalah hasil dari penelitian kami tentang tanaman. Dapat dilihat bahwa tanaman yang disiram air beras merah memiliki tinggi yang paling cepat tumbuh dibandingkan tanaman air beras putih dan tanaman yang disiram air biasa. Rata-rata setiap 2 hari kami ukur dari tanaman yang disiram air beras merah atau yang akan saya sebut sebagai tanaman 2 itu adalah 2,3 cm pertumbuhan tingginya. Lalu rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman yang disiram air beras putih atau yang akan saya sebut sebagai tanaman 3 itu 2 cm, dan juga terakhir rata-rata tinggi pertumbuhan tinggi tanaman yang disiram air biasa atau yang akan saya sebut sebagai tanaman 1 adalah 2,1 cm setiap 2 hari. Ini adalah grafik perbandingan tinggi tanaman kangkungnya. Dapat dilihat bahwa grafik beras merah, yaitu yang berwarna biru, itu lebih tinggi daripada air biasa dan yang disiram oleh air beras putih yang kurang lebih sama. Lalu kita berlanjut ke hasil jumlah batang tanaman kangkung. Hasil jumlah tanaman kangkung dari tanaman 1 sampai tanaman 3 semuanya relatif sama. Namun tanaman 3 atau tanaman yang disiram tanaman 2 atau tanaman yang disiram air hujan beras merah itu memiliki jumlah batang yang tumbuh lebih konsisten dibandingkan kedua tanaman lain. Sedangkan tanaman yang disiram air biasa memiliki jumlah batang yang tumbuh lebih lambat dibandingkan kedua tanaman lain. Dan yang terakhir tentang warna daun. Di sini adalah gambar dari tanaman-tanaman kami. Warna daun dari ketiga tanaman relatif sama. Mungkin di sini tidak terlalu kelihatan, tapi tanaman 2 memiliki warna daun yang lebih cerah dibandingkan tanaman 1 dan tanaman 3. Karena tanaman 1 dan tanaman 3 warna daunnya relatif sama dengan begitu terjawab rumusan masalah yang telah kami buat. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pengaruh air beras putih dan air beras merah terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Tanaman 2 atau tanaman yang disiram air beras merah memiliki pertumbuhan tinggi yang paling cepat, dan tanaman 3 atau yang tanaman yang disiram oleh air beras putih memiliki pertumbuhan tinggi yang paling lambat relatif sama dengan tanaman 1. Tanaman 2 lalu ke rumusan masalah yang kedua mengenai jumlah batang. Tanaman 2 memiliki jumlah batang yang paling banyak, dan tanaman 1 memiliki jumlah batang yang paling sedikit. Dan untuk rumusan masalah yang ketiga tentang warna daun ketiga tanaman relatif sama dengan tanaman yang disiram air beras putih lebih cerah dibanding kedua tanaman lain. Maka konklusi dari penelitian ini, yang pertama, air beras merah memiliki pengaruh yang paling bermanfaat untuk tanaman kangkung dibandingkan dengan air biasa dan air beras putih. Hal ini disebabkan oleh kandungan mineral dan kandungan yang terdapat dalam air beras merah memang lebih bermanfaat daripada air beras putih dan air biasa. Lalu yang kedua, air beras putih memiliki pengaruh yang lebih bermanfaat terhadap tanaman kangkung dibandingkan dengan air biasa karena lebih banyak mineral.
Lalu kita akan membahas kesulitan pilihan kami. Yang pertama adalah manajemen waktu. Kami memiliki kesulitan cukup besar di manajemen waktu dengan tugas-tugas dan kesibukan kami sendiri, sehingga tanaman kampung ini kami baru mendapat penelitiannya itu akhir Januari sebelum deadline. Lalu yang kedua adalah variabel bebas yang diganti. Sebelumnya kami meneliti variabel bebas yang kami teliti itu adalah intensitas cahaya tanaman kangkung. Tetapi pada pertengahan Desember kami menggantinya menjadi air hujan beras merah dan air hujan beras putih. Karena menurut kami penelitian kami sekarang variabel bebasnya dapat lebih bermanfaat bagi penonton dan juga bagi kami. Lalu yang ketiga pemakan tanaman. Memang kami sudah menanam dari akhir November sebenarnya. Selain karena variabel bebas yang diganti, namun tanaman kami juga dimakan pemakan tanaman seperti tikus. Sehingga kami memiliki saran untuk peneliti selanjutnya yang meneliti penelitian yang relevan dengan penelitian kami. Yang pertama, meneliti memperhatikan kondisi cuaca. Tanaman kangkung ini merupakan tanaman yang cukup mudah tapi juga cukup sulit juga untuk ditanam karena cuaca dan iklimnya memang harus sesuai. Tidak boleh terlalu panas namun juga tidak boleh terlalu lembab. Lalu yang kedua, jangka waktu pengamatan dibuat 5 hari sekali. Karena waktu yang terbatas dan kesulitan yang kami alami tadi, akhirnya kami hanya mengamati pertumbuhan tinggi dan lain sebagainya 2 hari sekali, sehingga kurang begitu terlihat pertumbuhan dan pengamannya. Lalu yang ketiga, itu peneliti memperhatikan hama pemakan tumbuhan seperti tikus agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan tidak perlu untuk mengulang penelitian lagi. Lalu yang keempat, memperbanyak perlakuan pada tanaman, misalnya seperti hormon dan lain sebagainya. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tulisan atau kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus. Selamat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan presentasi. Mungkin presentasi sudah sangat menarik dan mudah dimengerti. Beberapa saran dan kritikan, mungkin kalau tidak salah pengumpulan penulisannya atau tulisannya itu baru di lapangan kemarin. Kalau tidak salah mungkin bisa dibenarkan jika salah. Lalu berikutnya untuk pertanyaannya, kandungan di beras, air cucian beras yang bisa kayak mempengaruhi pertumbuhan tanamannya itu kan kalau tidak salah ada karbohidrat, pati dan lain sebagainya. Dan saya juga kalau tidak salah pernah membaca bahwa penggunaan air cucian beras yang mengandung pati ini bisa menarik atau memikat kayak hama-hama pemakan pati, contohnya kayak semut, laba-laba yang mungkin bisa merusak pertumbuhan tanaman itu juga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian mencegah jika hal itu terjadi? Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab. Maaf, moderator, apakah bisa ditampung dulu? Ditampung dulu. Untuk pertanyaan berikutnya. Baik, nama saya Indra Wahid Dayasa dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 12. Saya ingin bertanya, kan beras merah dan beras putih itu memiliki banyak merek. Nah, apakah setiap merek itu memiliki nutrisi yang sama atau yang berbeda? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman? Oke, terima kasih. Apa kalau ingin langsung menjawab atau minta waktu sebentar buat diskusi. oke, silakan. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dulu tadi. Nah, jadi memang beras yang berbagai merek itu memang pasti kandungan dan mineralnya
mungkin serupa tapi pasti ada perbedaannya. Karena kalau misalkan tidak ada perbedaannya pasti juga harganya juga sama. Namun yang kami tekankan dari sini itu adalah jenis berasnya, bukan dari mereknya, yaitu beras merah, beras putih, dan air biasa. Perbedaan beras merah dan beras putih, beras merah itu kulit arinya tidak dibuang, tidak ditumbuh, dan masih berwarna merah, sehingga itu memberikan mineral yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang beras putih, apalagi yang air biasa. Sorry, tadi mungkin maksudnya beda-beda merek, tapi yang beras merah beberapa merek, beras putih beda-beda merek kan. Mungkin menurut kami itu beda juga, karena kan beras itu diprosesnya juga beda-beda, dari petaninya tiap produksi juga beda, dan pabrik produksinya juga prosesnya juga beda-beda. Pasti nanti hasilnya juga akan ada perbedaan sedikit kandungan di dalam beras itu. Baik, untuk kedua penyangga, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sama belum tadi? Buat menjawab yang pertanyaan pertama, jadi kelompok kami menggunakan beras putih itu yang jenis bulan, bahannya padi. Apakah sudah menjawab? Oke, sekian dari kelompok. Dari kedua penyangga, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab dengan para penguji. Waktunya adalah 20 menit dan kita akan memulai dengan penguji materi kepada Bu Ingrid. Waktu dan tempat saya berikan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Al-Fatah. Selamat sore tim kampung. Dari Ibu. Profisiat karena sudah menyelesaikan RP-nya, sudah presentasi untuk Sesko, untuk Vicky dan Rafaela. Ya, gimana rasanya? Lega? Belum? Belum ditanya-tanya ya? Oke. Nah, saya tadi mau tanya, kan penelitiannya itu kan 1 semester kan, tapi kemudian kampungnya hanya ditanam sekian hari, tapi sudah dijawab duluan di presentasi, manajemen waktu, kemudian kena hama yaitu tikus, ya benar ya, tikus dan segala macam. Nah dari semua kendala-kendala yang kamu peroleh ya, kamu mengatakan kesulitannya 3. Saya ingin mendengar selama proses 6 bulan ini dengan kendala-kendala yang tadi itu sebenarnya paling berkesan buat kalian masing-masing apa sih? Dari pengalaman 6 bulan. Silahkan satu persatu dulu, itu dulu. Apa yang paling tancap berkesan dalam pikiranmu atau hatimu deh? Tikusnya atau apa? Satu-satu. Abi. Terima kasih Bu Ingrid atas pertanyaannya. Jadi menurut saya itu yang paling berkesan bukan seperti tadi tikusnya atau kami mengganti judul penelitian kami variabel bebasnya, tapi menurut saya yang berkesan itu adalah ya kesulitan kami dalam manajemen waktunya itu, karena ya kami juga melihat teman-teman kami yang sama penelitiannya IPA juga, namun bahkan lebih sulit daripada penelitian kami, karena penelitian kami kan sebenarnya cukup sederhana, cuman karena ada hambatan-hambatan aja jadi kami agak lama untuk mengumpulkan datanya, dan itu menurut kami yaitu kelompok kami masih sangat kurang dalam manajemen waktunya itu. Kami terlalu istilahnya terlalu terlena lah dan terlalu bersantai, sehingga akhirnya saat mendekati deadline pengumpulan kami jadi terburu-buru dan jadi mengerjakannya itu benar-benar dipadatin banget di akhir deadline itu. Terlena, sobat terlena terlalu santai ya. Oke. Makasih Abi. Sesko atau Vicky menurut? Jadi kalau menurut saya yang paling berkesan itu mungkin manajemen dari kelompoknya sendiri Bu. Mungkin waktunya buat konsul, materi dan bahasa masing-masing punya hambatan masing-masing. Konsul ya. Terima kasih Ibu Bang Sesko. Saya sebagai bicara sama Bu, manajemen waktu Bu, karena
Ya kami sulit mencari waktu biar bisa ketemu dulu pembimbing atau bahasa yang biar pas bisa bertiga gitu. Kadang ada hambatan apa gitu. Jadi kurang bisa manage waktu kita. Berarti kalau tiga kurang lebih intinya adalah pengalaman yang paling berkesan itu adalah tentang bagaimana manajemen waktu kan. Nah itu sebenarnya paling penting karena itu yang akan dipakai sampai kapanpun ya. Kuliah, kerja itu kan soal manajemen waktu dan sekarang untungnya masih SMA jadi bisa belajar kalau terlalu santai di depan belakangnya kan. Kemudian saya menanggapi tadi Abi mengatakan penelitian sederhana ya dia. Tapi meskipun sederhana, kalau kamu sadar, ini penelitian kamu benar. Penelitian kamu tuh secara metode ilmiah tuh benar dan utuh. Jelas gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kamu produksinya banyak, kemudian ada masalah limbah, lalu kalian cari solusi. Solusinya adalah dijadikan pupuk, lalu kemudian kesimpulannya ada. Secara metode meskipun ini sederhana, penelitian kalian itu benar. Jadi tidak usah berkecil hati, ini penelitiannya benar. Maka nanti kalau sudah kuliah tinggal diikutin aja polanya ya. Polanya seperti itu, ada masalah, pembahasan lalu kesimpulan. Itu. Nah, sekarang saya mau menanyakan memperdalam dari penanggap tadi ya. Di pembahasan kamu kan kamu sudah menjelaskan dampak cucian beras terhadap tinggi jumlah batang dan daun, benar ya? Gitu kan, itu sudah dijelasin datanya. Yang belum dijelaskan adalah apa sih yang membuat air cucian beras itu lebih berpengaruh terhadap tinggi tanah? Itu sudah ditemukan belum? Apa tuh? Jadi di air cucian beras itu mengandung kayak kandungan gitu Bu. Kayak misalnya ada nitrogen. Nitrogen itu kalau misalnya yang kami ada di sini tuh bisa membantu pertumbuhan akar sama batang Bu. Terus ada unsur lain kayak fosfor juga membantu pertumbuhan akar, khususnya kayak buat tanaman-tanaman yang masih muda. Terus ada kalium, kalsium, magnesium dan lainnya. Kandungan-kandungannya bisa mempengaruhi itu. Oke, nah berarti kalau penjelasan tadi adalah air cucian beras itu ada banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, gitu kan? Nah itu belum ada di sini, belum ada di pembahasan. Nah sekarang kalau misalnya cucian beras warna merah itu lebih tinggi daripada dua yang lain, berarti kira-kira kesimpulan kamu apa? Terhadap air cucian beras warna merah, warna biasa dan tidak ada itu, berarti kesimpulanmu apa? Kesimpulan terkait nutrisinya gimana? Kesimpulannya berarti yang air cucian beras merah memiliki nutrisi yang paling bermanfaat Bu, untuk tumbuhan tanaman. Paling bermanfaat kira-kira kenapa? Karena dia lebih banyak, lebih sedikit, atau lebih kompleks? Yang kami teliti juga dan kami cari tahu itu yang intinya itu karena ini Bu, dari kulit harinya itu Bu yang berwarna merah itu, sedangkan kan beras putih itu kulit harinya yang ada Bu. Nah itu kulit harinya itu mengandung seperti protein, vitamin yang berguna untuk tumbuhan tanaman Bu, jadi lebih cepat dan lebih cepat tumbuh dan berkembangnya. Teman-teman kok saya kelebihan gitu ya. Nah persis berarti kamu tinggal menambahkan di jurnal ya. Di jurnal ini yang belum ada adalah tentang penjelasan yang kalian ceritakan tadi. Air beras merah, air cucian beras itu mengandung nutrisi-nutrisi yang sudah kalian sebutkan. Dan kalau misalnya beras merah itu hasilnya lebih tinggi, berarti kesimpulannya nutrisi dari beras merah itu lebih banyak, benar nggak? Logikanya kan gitu kan? Nah itu harus ditulis di sini. Nah kalau penjelasan tadi dimasukin ke jurnal kamu akan menjadi lebih bagus. Jadi gitu ya. Nanti kalau kuliah gitu ya, ini kan akan pakai terus hasilnya apa, lalu dicari alasannya kenapa sih begitu. Itu terkait nutrisi. Nanti ditambahkan di jurnal ya, sesuai dan mana ya. Oke, lalu yang kedua, saya tadi melihat foto karungnya ditutup. Buat apa tuh ditutup? Dan tidak dijelaskan tuh, itu gunanya kira-kira buat apa sih? Memang tadi kami tidak menjelaskan, tapi itu karena saya juga mencari cara menanam kangkung, karena kebetulan kan guru bimbing kami bukan guru biologi ya. Jadi guru bimbing kami juga kurang mengerti masalah penanaman kangkung dan lain sebagainya, sehingga saya mencari-cari di berbagai situs dan saya menemukan di suatu situs dan kebanyakan juga seperti itu untuk menanam pada hari pertama dan kelima
hari pertama sampai keempat kami kan menanam dari benih. Itu memang disiram air, lalu seperti itu tidak tutupi kardus tapi tutupi seperti bisa pakai plastik hitam atau yang benda-benda yang berwarna gelap sehingga tanah dan potnya itu tetap lembab, Bu. Jadi tumbuhnya itu lebih maksimal dibandingkan kalau dibuka dan terkena sinar matahari langsung. Oke. Gitu. Jadi membantu untuk pertumbuhan ya. Tumbuhan awal dulu. Nah, oke. Nanti bisa ditambahkan di situ kenapa ditutup gitu kan? Kan ada foto ditutup tapi nggak dijelaskan apa. Terakhir ya untuk semuanya ya, kan tentang kesulitan mengatur waktu dan segala macam di sekolah kita itu kan utamanya adalah soal leadership. Nah, menurut kalian bertiga masing-masing skill leadership apa yang kalian peroleh setelah mengalami semua ini? Skill leadership. Kepemimpinan apa yang kamu pelajari dari semua proses ini? Ada nggak? Boleh ya? Oh, Vicky dulu. Mungkin yang bisa kami pelajari, Saya. Berarti itu soal repot bukan kamu. yang bisa saya pelajari mungkin dari sisi ini ya Bu. Jadi mengatur untuk membagi tugasnya kami masih sangat keteteran Bu. Terus buat mengatur waktunya juga masih susah di kelompok bagi saya sendiri. Terus kalau leadership-nya lagi mungkin memimpin ini sih Bu. Misal ada satu yang udah bilang A, tapi ada yang lain bilang yang B aja, yang C aja. Terima kasih kedua Abi. Jadi pelajaran yang saya dapat dari penelitian ini berkaitan dengan leadership itu, banyak orang kan beranggapan bahwa leadership itu kan memimpin orang lain, memimpin bagi banyak orang. Namun menurut saya, ya itu lebih dalam dari itu Bu. Sebelum kita bisa memimpin orang lain, ya kita harus lebih dulu bisa memimpin diri sendiri Bu. Nah, dari penelitian ini, ya kami menunjukkan bahwa kemampuan leadership kami dalam memimpin diri sendiri itu masih dapat lebih ditingkatkan lagi Bu, masih jauh lebih ditingkatkan lagi. Sehingga kedepannya kami juga akan belajar untuk ya sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus memimpin diri sendiri dulu. Terima kasih lebih sendiri. Lagi terus Kalau dari saya skill leadership yang saya dapat itu kayak dari yang kayak kesulitan tadi saya sebut juga dari manajemen waktu. Saya masih belum bisa selama penelitian ini saya masih belum bisa manage waktu saya, menahan diri saya untuk melakukan hal lain di luar RP. Kayak saya masih lebih mementingkan hal lain dibanding RP ini. Jadi ya saya jadi belajar kalau misalnya saya kedepannya itu harus lebih memaksimalkan bisa mengatur waktu lah, yang lebih penting yang didahulukan gitu. Oke, terima kasih. Self leadership jangan lupa ya, mengatur diri sendiri dulu baru mengatur yang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ingrid. Sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan penguji bahasa. Untuk Miss Neni, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Selamat sore Bapak, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore teman-teman. Dan yang beristimewa teman-teman tim kampung, selamat sore. Tapi siap ya, karena kalian sudah menyelesaikan penelitian kalian meskipun dengan perjuangan yang begitu dahsyat ya kayaknya ya. Kemudian sudah menulis dan sekarang sudah berhasil presentasi dengan baik. Miss ingin memberikan beberapa tanggapan, pertanyaan dan juga saran-saran yang mungkin bisa kalian gunakan, yang bisa kalian pertimbangkan untuk merevisi jurnal kalian. Yang pertama, Miss ingin menanggapi soal bagaimana cara kalian presentasi tadi ya, teman-teman ya. Sebenarnya Miss berharap tadi Vicky, Peter dan Abi bisa sebenarnya maju ke depannya. Kalian ruangnya ini sangat luas sebenarnya. Tidak terbatas di belakang meja kalian aja, ya. Jadi Miss pengennya kalian di sini, kemudian kalian bisa menatap para audiens, menatap mata para audiens sehingga
mata kalian ini tidak hanya tertuju kepada ini board kalian. Ya, soalnya tadi ketika Miss lihat kalian masih melihat any board aja, jadi eye contact-nya ini kurang menyeluruh. Nah, besok bisa diperhatikan untuk presentasi tuh. Nah, kita mulai membahas penulisan kalian ya, kan bisa membuka jurnal kalian di laptop atau di sini. Kalau ada di Anyboard ada nggak ada? Ya udah, apa-apa. Bisa membuka jurnal kalian sendiri. Yang pertama, Miss tidak melihat ada halaman di sini, ya. Halaman, mungkin kalian lupa, simple tapi penting. Lalu, nih teman-teman, Miss ingin membahas judul pengaruh pemberian air cucian beras merah dan beras putih terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung. Yang ini Miss tanyakan, mengapa pertumbuhan dan perkembangan? Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kenapa pertumbuhan dan perkembangan? Definisi masing-masing kata ini apa sebenarnya sehingga kalian berkeputusan untuk meneliti pertumbuhan dan perkembangan kangkung? Jadi saya akan menjawab. Jadi pada awalnya kenapa kami memilih pertumbuhan dan perkembangan terhadap tanaman kangkung itu karena pertumbuhan tadi sudah dijelaskan terhadap tinggi dan jumlah batang. Kok pada awal tidak ada rumusan asal untuk warna daun, Miss. Awalnya itu kami merumuskan asal untuk jumlah daunnya. Lalu setelah kami konsultasi dengan guru pembimbing, lalu kami ganti dengan warna daun. Namun kesalahan kami ada lupa untuk mengganti judulnya, Miss. Kalau misalnya di sini tuh pertumbuhan itu kayak proses pertama pengukuran itu yang bersifat kuantitatif ya, Miss. Sedangkan kalau pertemuan itu kayak proses kualitatif yang tadi udah disebutin itu yang kayak warna daunnya. Perkembangan itu warna daunnya. Warna daunnya. Oke. Perkembangan sebenarnya hal yang memang tidak bisa kita ukur langsung ya. Kalau pertumbuhan kan bisa. Perkembangan itu kalau di setiap individu kalian tahu. Kalian berkembang dalam sisi kognitif, berkembang dalam segi apa itu berkembang, tidak bertumbuh. Nanti dilihat lagi. Tapi oke. Oke, kemudian teman-teman kita lihat abstrak dulu. Abstrak dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia ya sama ya. Mungkin kalian mentranslatekan aja. Yang ini misalkan kata-kata ini di kalimat ini, air cucian beras dapat digunakan sebagai pupuk organik yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang ingin menanam tanaman kangkung di rumah karena harga yang sangat terjangkau dan ramah lingkungan. Karena harganya yang sangat terjangkau dan ramah lingkungan ini sebenarnya refers to kemana? Karena ketika Miss membaca ini Miss bingung. Yang dijual ini apakah air cucian berasnya yang kalian maksud atau berasnya atau tanaman kangkung di rumah? Ya, coba di abstrak kalian lihat. Jadi yang dimaksud dari harganya yang sangat murah dan ramah lingkungan itu karena beras air cucian beras ini kan termasuk istilahnya pupuk dari untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkungnya itu ya, Miss. Jadi karena air cucian beras ini didapatkan dari ya kebanyakan hampir semua orang di Indonesia itu pasti makan beras dan berasnya itu air cuciannya daripada dibuang mending kita manfaatkan untuk diberikan ke tanaman-tanaman ini, tidak harus tanaman kangkung tapi bisa tanaman lain yang kita tanam di rumah. Nah itu menurut kami jadinya lebih murah dibandingkan kita membeli seperti hormon dan
hal dan pupuk lain, karena ya air cucian beras ini adalah air yang biasa kita cuci lalu kita buang gitu Miss. Sedangkan dari penelitian ini kita dapat belajar untuk memanfaatkan air cucian beras itu agar tidak dibuang dan bisa dimanfaatkan lebih baik gitu Miss. Oke, ada mau menambah dulu sebelum memberikan feedback lagi? Ya, oke. Nah, tadi kalau Adi bilang yang dimaksud harganya sangat terjangkau, kalau itu berasnya, ya memang betul kalau itu kamu ngomong berasnya. Jadi kalimatnya harus diganti. Ya. Tapi kalau kalimatnya masih seperti ini, harga yang sangat murah ini akan dibahas tuh air cuciannya. Ya kan? Padahal air cucian beras ini tidak dijual, ya kan? Tidak ada yang menjual air cucian beras. Ya, tapi kalian menjelaskan nanti karena setiap orang di Indonesia pasti makan, ya kan? Mereka makan nasi, nasinya dari beras, berasnya harus dicuci dulu. Nah, air cucian ini yang kemudian digunakan sebagai pupuk. Nanti dilihat lagi susunan kalimatnya supaya lebih jelas biar audiens juga membacanya bisa terbantu gitu ya. Itu kemudian kalian di sini menjelaskan kangkung itu ada beberapa jenis, ada 3 jenis ya kan. Tadi Vicky ada menyebutkan kalau kangkung itu terdiri dari 3 macam kangkung itu, kangkung air, darat, dan hutan. Di sini Rukmana juga bilang kalau kangkung itu terdiri dari atau ada 2 jenis kangkung Cina dan kangkung air, ya kan? Nah, tapi Miss kemudian tidak menemukan kalian sebenarnya meneliti kangkung yang mana itu. Jadi hanya menyebutkan kangkung ada ini, tapi kalian teliti itu yang mana sebenarnya? Tuh, nanti dilihat lagi. Kangkung apa memang yang kalian teliti kangkung apa? Miss Neni, maaf waktunya 2 menit lagi. Kampung darat Miss. Kampung darat yang lebih Kangkung darat. Kampung darat. Memang kami memang tidak menulis di ini jurnal Miss. Nanti ditambahkan ya supaya pembacanya tahu. Yang kalian teliti adalah kampung darat, bukan kampung darat. Kemudian Miss juga sebenarnya hampir sama dengan Bu Ingrid. Miss bisa melihat kerunutan pemikiran kalian sebenarnya, karena ada beberapa teman-teman yang sama sekali tidak membahas penelitian mereka, jadi mereka hanya memberikan ini hasilnya, kemudian kesimpulan. Tapi Miss membaca kalian memang sedikit menyinggung kalau air cucian beras merah ini memang yang bagus gitu, yang tanaman. Bisa lebih diperjelas lagi, kalian sambungkan dengan teori yang ada. Teori yang ada ini tidak melihat ada sumber di sini. Sumbernya dari mana? Ya, nanti dilihat lagi. Air cucian beras ini atau beras merah itu kandungannya apa saja? Nah, itu belum ada sumbernya dari mana. Harus jelas gitu ya. Apa? Gitu. Ini maksudnya ini di jurnal kami kita udah masukin ada kayak tabel gitu Miss, kayak kandungan perbandingan antara air cucian beras merah sama beras putihnya. Itu kami ngambil dari sumbernya itu kayak laboratorium tanah umum dan yang penelitian lain Miss, dari UGM. Oke, yang di pendahuluan paragraf terakhir itu unsur hara makro terdiri dari bla 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 bla. Itu juga belum ada sumbernya. Itu kalian pasti hal-hal yang statement yang bukan berasal dari kalian, ya, yang sifatnya memang cite dari orang lain harus ada sumbernya. Selain tabel yang sudah saya sebutkan tadi, dan mungkin bisa menambah referensi dari nutrisi yang ada di beras merah dan beras putih, itu akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi. Itu ya. Kemudian ada beberapa kata nanti ini akan diberikan ke kalian supaya menjadi pegangan revisi ya. Ada hal-hal yang masih kalian perlu ubah lagi karena kalimat-kalimatnya masih belum benar, masih bisa dikembangkan lagi. Itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Miss Neni. Teman-teman semua, sekarang kita sampai di sesi terakhir dari tanya jawab. Saya akan mempersilakan kepada
kepada audiens apabila ingin menyampaikan masukan ataupun pertanyaan kepada para penyaji. Sebelum menyampaikan masukan atau pertanyaan, dimohon agar audiens dapat terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama kepada audiens. Apakah ada yang ingin menyampaikan sanggahan? Oke, silakan. Saya Christopher Henry Gunawan, kelas 10-2. Jadi mau nanya, jadi air cucian beras merahnya itu ada efek pada kangkungnya, tapi itu kalau kangkungnya itu digunakan seseorang, apakah ada efek terhadap orang itu juga atau sama seperti kangkung yang biasa? Saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, jadi itu akan apabila digunakan dimakan kan konsumsi orang, itu kandungannya akan sama. Namun yang perbedaannya itu adalah dari cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Seperti tadi kan tanaman air cucian beras merah itu kan lebih mengaruhi pertumbuhan kangkung ke arah yang lebih cepat kan. Jadi hasil panennya juga bisa jadi lebih cepat dan juga bisa cepat dikonsumsi. Jadi sama saja. Sama tapi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan saja. Terus satu lagi, untuk jadi kalau saya mempunyai penelitian tumbuhan itu apa saja yang perlu aku perhatikan supaya hasil penelitiannya tidak terganggu karena ada sesuatu, misalnya yang cahaya dan air, ada apa saja? Nah, jadi ini saran untuk apabila mau menanam tumbuhan, yang pertama itu seperti kondisi cuaca karena tergantung ya. Lalu bila mau diteliti, yang kedua itu adalah jangka waktu pengamatan tergantung pada bebasnya, seperti misalkan tinggi atau jumlah batang, itu lebih baik dilakukan 5 hari sekali agar lebih terlihat perbedaannya. Dan juga yang ketiga, memperhatikan hama pemakan tumbuhan seperti tikus dan juga laba-laba dan serangga-serangga lain yang dapat mempengaruhi atau mengulang kembali penanaman tumbuhan itu apabila tumbuhannya mati. Dan yang keempat, memperbanyak perlakuan. Ini yang keempat ini fungsinya untuk mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang ditanam. Tapi apakah yang seperti misalnya air di sepeda itu apakah itu juga perlu diperhatikan? Misalnya air yang dapat diminum dengan air keran, itu apakah dua jenis air itu akan mengefek hasilnya atau? Itu tergantung dari kandungan mineral yang diperoleh saja. Seperti tadi kan air beras merah dan air biasa. Memang karena kandungan mineral berbeda, airnya laju pertumbuhan tanaman yang disiram air beras merah dan juga tanaman yang disiram air biasa juga pasti akan berbeda. Dan juga seperti tadi Anda bilang, mungkin air minum atau air biasa, ya juga kalau kandungan mineral berbeda pasti juga akan berbeda juga hasilnya. Mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Baik, terima kasih. Apakah dari audiens lain ada yang ingin menanggapi presentasi yang sudah disampaikan? Barangkali dari orang tua para penyaji. Oke, silakan. Terima kasih. Saya Basdur Bayu. Kebetulan saya dari sini. Kelas ini saya kurang jadi kayak impact di memori. Anak saya, putra saya, dan Cesko itu bisa di sini propisiat. Saya cuma pesan apapun bagi teman-teman juga di sini. Ya kata-kata itu kan, bayaran dari durian masa depan apapun hasil penelitian untuk anak-anak Yesus. Kemudian simpel lah hal seperti ini yang dikuliah segala macam. Cuma yang harus dipegang terus kita akan Yesus finding life in all things. Jadi itu aja. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan
Silakan Pak. Lalu terima kasih Ibu, saya berdiri aja. Saya Ayah Sesko. Pada sekitar November pernah mengeluhkan kesulitan penelitian. Saya bilang coba aja kamu alih ke studi pustaka. Jawabnya terlalu berisik banget. Kemudian yang kedua, profesiat ya, bahasa yang kamu sajikan itu menurut saya mudah dipahami menurut saya. Saya bilang semalam ini bahasa kamu nih anak SD juga ketika membaca bisa gampang dimengerti. Meskipun kamu memperhatikan catatan dari penguji tadi ya, itu mesti dicantumkan ya, misalnya kandungan nutrisi dari air cucian tadi ya, itu mesti diperhatikan. Kemudian nomor halaman. Kemarin saya bilang, kok kamu nggak ada nomor halaman? Jawabnya, memang nggak ada nomor halaman. Baru tahu saya, jurnal itu nggak ada nomor halaman. Tapi ternyata pertanyaannya sama gue ya. Itu saja. Jadi tapi singkatnya, kamu di tingkat SMA sudah bisa membuat jurnal yang menurut saya sangat bagus, runtut, sistematikanya cukup runtut, gampang dipaham. Sekali baca, anak SD juga bisa cepat mengerti. Itu terima kasih, bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Itu aja Bu, terima kasih. Dari audiens lain ada yang masih ingin menambahkan? Oke, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sesi tanya jawab sudah selesai dan sekarang kita tiba di penghujung acara. Berakhir sudah presentasi research paper pada siang hari ini. Kami, saya Alvatar dan rekan saya Andre, memohon maaf apabila selama presentasi ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kiranya ilmu yang kita dapatkan di sesi ini bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan.